Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Weekend. Tamu kali ini cukup unik ini profesinya. Iya, tapi itu udah sering sebenarnya. Dengar. Sering dengar. Sering bersinggungan. Sering bersinggungan. Tapi baru ini. Hampir semua orang juga bersinggungan. Iya. Hampir semua orang bersinggungan. Tapi baru kali ini kita kedatangan tamu on the weekend untuk profesi seperti ini. Iya. Ini dia Haji Kana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panggilan? Iya. Pak Haji Kana ini adalah penghulu. Iya, penghulu. Sekarang bertugas di KUA Menteng, Cing. Sejak tahun berapa jadi penghulu? Kalau untuk SK penghulunya sejak 1996. 96 udah jadi penghulu. Hampir 30 tahun. 96 udah 30 jadi tahun penghulu. jadi penghulu 30 tahun. Iya, kita masih nongkrong itu. Pagi-pagi kan hari Minggu kita masih nongkrong tuh habis begadang. Iya. Dia udah ngawinin Pak Haji orang. udah ngawinin orang. Udah Iya. ngawinin orang. Penghulu itu pasti ketua KUA, bukan? Enggak? Kalau kepala KUA itu Kepala KUA. adalah tugas tambahan. Oke. Jadi penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala KUA, Oke. Oke. sebagai administrator lah. Oke. Yang Juga tanda sebagai PPN kan, PPN tuh? pegawai pencatat nikah Oh. atau penghulu. Nah, Iya. Kalau berarti Pak Haji ini sekarang kepala KUA Menteng. Saya penghulu sejak yang peristiwa pernikahan Bom Bali. Putri Habib Rizik. Peristiwa apa? Peristiwa? Yang pernikahan Putri Habib Rizik. Kemudian ditugaskan sebagai penghulu di KUA Menteng. Oh, Oke. Menteng. Sampai sekarang terus kalau Sampai Menteng. sekarang. Oh. Tapi pernah jadi kepala KUA nggak? Kalau kepala KUA udah sekitar 11 tahun. Dari 2006 2006 di Tebet, 2009 di Kebayoran Lama, alhamdulillah dapat teladan DKI. Sebagai waktu itu. KUA teladan, Ya, kepala teladan atau percontohan. Zaman Pak Uji Bowo. Iya, Oh, Foke. Bang Poke. Oh, iya. Itu berarti pas tadi di Tebet yang jadi Iya, percontohan. di Tebet enggak, di Kebayoran Lama. Oh, Kebayoran Lama. Kalau di Tebet itu zamannya kalau saya ingat itu pernikahan artis Atila Shah. Atila Shah. Iya. Itu tuh yang adik kakak itu Atal Ariksyah. Atal Ariksyah, Iya. Atila Shah, ya. Iya kan? Teddy Jadi Syah, adik Iya. kakak semua tuh. Bapak penghulunya. Saya alhamdulillah kebetulan Masya yang Allah. mencatat pernikahan. Oh. Pak Haji, kalau ada yang dibilang sebagai teladan, penghulu teladan, itu apa yang kriterianya gitu? Penghulu teladan, nggak pernah telat atau job kabulnya lancar atau gimana? Jadi itu sudah ada kriterianya di samping performance ya, Ya. profesi penghulunya juga kantornya juga dinilai. Oh, Oh, kantornya juga dinilai. Ya, dari segi administrasinya gitu kan. Kemudian barangkali artefaknya dan sebagainya. Oh. Di samping itu pengembangan IT. Di zaman saya itu 2009 sudah saya ciptakan hotspot. Hotspot tuh maksudnya? Hotspot Internet. WiFi. Oh, WiFi. Ya, Di KUA-nya. di KUA. Itu 2009 tuh, Cing. Oh, KUA lain belum tuh? Belum. Kok bisa? Ya kan namanya pengembangan IT dari inovasi kepala KUA-nya. Oh, jadi masing-masing boleh tuh. Kemudian bikin juga apa? mengembangkan Siswokwa. Oh, apa tuh? Ya, jadi sistem informasi KUA di website. Misalkan untuk mencari pernikahan antara Cing Abdel dengan istrinya, kebetulan di Kebayoran Lama misalnya. Ya. Tinggal ketik aja, namanya langsung keluar. Oh, itu emang Siswokwa. informasi terbuka ya tuh? Ya, Bisa- enggak, orang bisa itu tahu? khusus untuk di kantor. Oh, oke. Cuman pengembangan itu kan pengembangan yang lain di medsos ada juga. Oh. Oh gitu. Kemudian untuk mencari masjid musola
ya tinggal ketik aja langsung keluar tuh. Oh. Kemudian juga pengarsipan juga kita sudah mengembangkan arsip digital, cuman masih sebatas scan-scan buku nikah. Akta nikah. Iya, iya. Jadi iya. untuk memudahkan mencari barangkali Data-data ya. data-data. Ya. Pak Haji dulu cita-citanya penghulu waktu kecil. Dulu saya waktu SD itu sering pakai baju TNI. Wih, Jadi mau jadi tentara. Tentara penghulu. Jadi cita-citanya itu dari kecil memang mau jadi tentara. Tentara. Iya. Bahkan di IAIN Syarif Hidayatullah, saya kan di situ Iya. kuliah. Iya. Kalau sekarang UIN ya. Win, ya. betul. Itu saya masuk Baret Ungu. Apa itu? Resimen Menwa. mahasiswa. Oh, Menwa, ya. Oke. Itu Kobra 4. Wah. Wis. Apa tuh Kobra 4? Ya itu namanya Kobra 4, angkatan Kobra 4. ininya. Angkatannya namanya. Nama-nama angkatannya ya. Kobra 4. Ya, dan tidak ada untuk terlintas mau jadi penghulu. Iya. Kebetulan mohon maaf ada peluang rekrutmen namanya CPPN, calon pegawai pencatat nikah, zaman menterinya Pak Tarmizi Zahir. Tarmizi Oke. Zahir, ya. Jadi diambil dari yang IP-nya minimal indeks prestasinya 3,0. Oke. Oke, ini Alhamdulillah Kementerian kita bisa masuk itu. Kementerian Agama ini berarti ya. Ya. Jadi lulus kuliah ditawarin tuh mau jadi dosen atau CPPN. Saya ambil CPPN karena kan itu langsung Kerja. PNS. Iya, Oh. PNS. Setelah Ya. diklat kan. Iya. Oh. Dulu jurusannya apa, Pak? Di Saya UIN? lulusannya dulu masih ada dakwah. Dakwah. Lulusan dakwah. Oh. Oke. Itu harus lulusan apa namanya kuliah agama, Pak? Iya, Untuk kalau jadi penghulu. kan harus CPPN dari itu agama. tadi. Berarti langsung aja udah keterima, langsung kerja itu? Iya, kalau CPPN itu karena program istimewa lah katakan. Jadi indeks prestasi yang 3,0 minimal, Iya. itu kalau nggak salah 290 se-Indonesia rekrutmen. Oh. Ini tahun berapa itu, Pak? Itu 1994. 1994. Terus langsung keterima, langsung kerja aja Nah, udah? langsung diterima, kita diklat dulu 3 Iya. bulan di Pondok Gede Asrama Haji. Asrama Haji. Nah, langsung habis itu SK turun sebagai. Udah nikah belum tapi? Nah, itu masalahnya. Ketika mau di SK kan belum married. Akhirnya udah Ji, nikah dulu kata. Oh, harus nikah dulu itu? Iya, Jadi penghulu harus nikah dulu harus nggak sih? nikah dulu. Menasehatin, Oh, nasihatin pernikahan tapi belum nikah. Nah. Janggal sih. menasehatin pengantin, calon pengantin tapi belum marriage. Iya. Ya, sama dengan kita mau haji, belum haji, mau Iya. jadi pembimbing kan, Iya. kloter. Iya. Makanya kan syarat menjadi syarat menjadi haji yang untuk masuk petugas itu adalah harus Pernah sudah haji. dulu. Oh. Tapi baju-baju loreng itu langsung ditinggalkan begitu saja. Cita-cita dari kecil. Jadi orang tua tidak mengizinkan. Untuk jadi tentara. Iya, Oh. Nanti katanya perang apa segala. Namanya orang tua zaman dulu. Iya. Oh gitu. Jadi ya udah aja, Bang, udah nggak dicoba Nah, sama sekali, Pak. Akhirnya masuk jalur penghulu. Ke TNI. Oh, emang udah nggak dicoba. Jadi emang nggak ada sih cita-cita jadi penghulu, nggak ada, cuman Tidak ada. jalan hidup Membawa. mengarahkan ke sana. Iya. Itulah kita punya keinginan tapi Allah yang menentukan. Menentukan. Akhirnya nikah dulu tuh berarti. Nikah dulu langsung. Lah, Masa langsung? emang calonnya udah ada belum, Pak Haji? Saat itu calonnya udah ada belum? Ya waktu itu calon ya memang waktu itu belum ada sih. Kok bisa langsung? Jadi Pak Haji gimana? jadi akhirnya Maaf ya, gue sama Pak Haji agak ini karena ini teman gue main pingpong. Iya, Jadi, calon belum ada. iya, Akhirnya orang tua udah itu sama anaknya saudara aja kata langsung. anak penghulu juga. Dia juga mau jadi penghulu nih, harus Jadi nikah. istilahnya dijodohin sih. Oh, iya, Oh. iya, iya, iya. Tapi kan sama aja, misalnya jadi penghulu belum nikah kan, masa ngasih nasihat pernikahan. Iya. Tapi kalau nikahnya juga masih baru kan juga, masa langsung ngasih nasihat Iya. pernikahan orang, Pak Haji gimana tuh kalau gitu? Ya kan kita secara teori sudah menguasai. Oh. Cuman secara etikanya mungkin ya. Iya, iya, iya. Masa kita sebagai penghulu yang mencatat pernikahan, Iya. mengawasi kan belum married. Belum married. Kan kurang elok katanya. Iya. Itu umur berapa itu Pak Haji? Kalau nggak salah sekitar 28 Umur 28? Oh, 28. 8 tahun. Oh. Jadi ya, alasan nikah karena
Mau jadi penghulu. Tapi ada Cing pengalaman saya ketika diklat CPPN di Pondok Gede, karena kan mau jadi penghulu. Iya. Dia nikah dulu, jadi ada yang menikah dulu itu persiapan menjadi penghulu. Oh emang Ada juga. ada teman. Tapi ternyata ketika sudah menikah kan masih agak ada jenjang dulu kan gitu. Jadi ketika sudah menjadi penghulu SDSK kan dia udah siap gitu. Kalau kita belum siap. Oh, kalau itu emang udah siap, udah prepare, nikah dulu nih, udah tahu. Waktu itu Pak Haji nikahnya setelah lulus diklat atau sebelum? Iya, setelah lah. Jadi belum bisa nikahin orang dong sampai Ya kita menikah. biasa belajar dulu sama senior. Ikut penghulu. Ikut dulu. Asisten penghulu. Ratman penghulu. Asisten dulu. Kan itu 94, 95 kan masih ikut-ikut dulu. Asisten dulu lah. Iya. Oh ada ya, kita jarang lihat sekarang ya. Apa asisten? Penghulu ada temennya Biasanya sendiri datangnya. Ya dulu kan masih 94 sampai 2000. Masih jarang yang nikah. 2000 masih jarang. Jadi masih ada ajudan istilahnya. Oh iya. Oh, Oh iya, gitu. Harus nikah dulu. Iya sih ya, nyatet nikahan orang. Tapi secara syariat, Pak Haji, penghulu itu syarat-syaratnya apa aja? Syariat agama nih. Menjadi penghulu. Menjadi penghulu itu ininya apa syaratnya? Ya kalau syariat kan udah masuk jalur apa ya? Mungkin agama fikih ya. Iya. Yang jelas kalau untuk secara secara gampangnya kalau penghulu itu kan memang adalah seorang ulama mufti lah di kecamatan ya. Iya. Jadi yang pertama ya dia memang harus memiliki keilmuan lah Oke. tentang agama. Iya. Ya kan, kedua tentang menjaga juga akhlaknya. Iya. Gitu. Karena kan menjadi panutan. Di samping itu juga dia juga harus bisa bergaul dengan lingkungan setempat lah. Kan kita sering lihat tuh kalau lagi akad nikah ya, ada yang salaman sama bapaknya, ada yang salaman sama penghulu. Nah itu bedanya apa itu? Oh itu berarti dia tokil wali mewakilkan kepada penghulu. Boleh tuh Boleh. Si wali nikahnya. Wali nikahnya Pak penghulu aja deh yang ijab kabulin gitu. Bisa. Ada juga mungkin kalau misalkan tanpa wali, dia sebagai wali hakim kepala KUA-nya. Ada. Misalkan walinya itu beda agama dari misalkan non muslim lah. Itu kan wali hakim otomatis. Atau wali nikahnya habis nasabnya, itu wali hakim juga. Atau mafkud, wali nikahnya itu tidak diketahui tempat tinggalnya, hilang. Kalau ada wali nikahnya tapi kalau ada masih wajib orang tuanya. Wali yang nikah. salaman? Iya. Oh, kalau orang tuanya menyerahkan? Boleh. Boleh? Iya boleh, misalkan mohon maaf, ada wali nikah di Rio misalkan, nggak bisa datang ke Jakarta. Dia menghadap kepala KUA, membuat surat wakil wali, itu boleh. Kalau masih ada? Kalau di masih sampingnya? ada, ya harus walinya. Oh, harus walinya? Maksudnya masih ada? Kalau orangnya ada? Iya, tapi ini bapak aja deh yang nikahin gitu. Boleh, itu boleh mewakilkan langsung. Oh boleh. Iya, seingat gue kalau gue sama Ria tuh sama penghulu deh gue salamannya. Tapi masih ada abangnya, tapi abangnya bilang ke penghulunya, bapak aja yang ini gitu. Penghulu saya wakilkan, ijab nikah saya kepada bapak untuk menikahkan. Nah, ini dengan calon suami Cing Abdel. Oh, gitu. Itu juga. boleh. Oh. Jadi harus ada kayak ijab juga ke ininya, ke perwakilannya. Jadi kalau misalnya walinya ada, kan yang salaman sama wali ya Pak. Iya. Penghulu ini sebagai saksi pencatat doang gitu. Nah, ini kadang-kadang kan orang salah pengertian bahwa penghulu itu kan menikahkan. Padahal tugas penghulu bukan menikahkan. Menghadiri, mengawasi, mencatat pernikahan. Makanya kan disebut pegawai pencatat nikah. Jadi kalau menikahkan itu ketika wali nikahnya bertokil wali kepada penghulu. Nah itu bisa menikahkan atas perwakilan dari wali nikah. Penghulu ngawasin sama catatin. Ngawasin udah sah semua belum ininya apa? Iya. Ada saksinya, ada apanya dan sebagainya kan rukunnya terpenuhi. Rukunnya terpenuhi ya. Calon suaminya ada, calon istrinya ada. Ya. Ini beneran nggak nih orang yang tadi? Iya. Atau mohon maaf,
Jangan-jangan ini misalkan calonnya diumpetin belum ya, ada kan ada Jawa. Ya kita bisa ketika kita ragu harus Nanya dulu. melihat ke calon mempelai wanita dengan walinya. Bener gak nih Karena orangnya? takutnya terjadi, mohon maaf nih, ada pernikahan yang sesama jenis pernah terjadi. Oh, karena diumpetin dulu. Ya bukan diumpetin aja, mungkin ya dari segi apa namanya pemeriksaan juga mungkin. Lolos tuh. Nah, Oh dia ngaku cewek gitu Pak? jadi cowok sama cowok. Itu pernah terjadi itu. Wah. Pernah terjadi di Jawa itu kalau nggak salah. Nggak ada saya sebutkan deh. Iya. Dia pura-pura jadi cewek gitu? Ya, ada juga yang tahu bahwa itu Cowok. Tapi memang karena dia, mohon maaf ya, mungkin homo gitu. Iya. Dan itu pernah terjadi. KTP kan bisa diubah, manipulasi kadang-kadang. Tapi manggil penghulu tuh dia. Ketika sudah dinikahkan, Manggil penghulu. tapi itu sih terjadi di Jawa itu memang pernikahannya pernikahan yang siri kan. Siri. Kalau penghulu kan sudah punya SOP-nya lah. Data-data ya. Karena mau daftarin juga harus daftar berdua kan? Ke KUA kan? Iya. Datang ke KUA nih berdua waktu gue sih. Kalau untuk sekarang itu kan udah wajib bimbingan perkawinan. Oh ada. Jadi insya Allah meminimalisir daripada adanya pernikahan sejenis lah. Itu berapa lama Pak bimbingan itu Pak? Bimbingan itu biasanya 1 hari. Ada yang bimbingan terpadu kelompok, mungkin 15 pasang atau 20 pasang. Ada yang kalau misalkan dia sibuk, by online boleh lah. Pokoknya kelihatan lah. Online ya. Iya. Bapak hitungin nggak udah berapa pernikahan yang Wah, udah dari 96. dari 96 tuh? Kalau 96, waduh saya nggak ngitung ya. Iya, udah berapa? Enggak deh, kita rata-ratain aja Pak ya. Iya. Seminggu tuh berapa kali? Rata-rata? Ya seminggu mungkin kalau kita hitung secara kecilnya aja mungkin seminggu katakanlah 3 aja lah. 3 ya? Berarti setahun 156. Kali 52 ya. Ya kali 52. Kali 30 tahun. 156 kali 3. Iya. 4 ribuan. 4.500-an kurang lebih. 4.500 orang menikah. Sah gitu. Ada nggak yang nggak sah Pak? Ya bukan tidak mungkin mengulang. Oh diulang Ya, ngomong karena ininya. dia grogi dan sebagainya. Iya. Kadang-kadang kan tunai. Dia tunai lagi. Iya. Karena saking groginya. Kemarin di Rius ada yang oke. Ada yang oke, Pak. Ada yang oke. Oke. Saya nikahkan dengan mas kawin tunai. Oke. Itu boleh nggak Pak gitu? Ya nggak bisa itu. Nggak bisa. Ulang dong Pak berarti itu ya. Ulang. Bukan nggak kalau Kecuali saya terima nikahnya itu sah. Atau qabiltu nikahaha gitu. Wa tazwijaha boleh. Oh segitu aja boleh. Bisa. Saya terima nikahnya udah. Bisa. Tanpa menyebut belakangnya lagi. Nggak apa-apa bisa. Kalau oke, saya terima nikahnya. Nggak ada oke. Yoi. Dalam 1 hari sepanjang karir Bapak paling banyak berapa Pak? Dalam 1 hari? 1 hari pernikahan maksudnya. Dalam 1 hari, berapa nikahin. pernikahan Jadi yang gini, paling banyak? pernikahan itu tergantung wilayah, lokasi. Iya. Kalau di Cakung mungkin sehari bisa ada 5 ya. Di Cakung. Di Cakung banyak itu. Kenapa harus di Cuaca Cakung? mendukung soalnya. Itu bisa sebulan itu mungkin 100 ada sebulan. 1 penghulu kebagian. Enggak, Oh, maksudnya total. total. Nah, kalau 1 penghulu Bapak pernah sehari berapa? Satu Ke berapa penghulu tempat gitu? Pernah waktu kebayoran lama itu, waktu tanggal bagus ya. Tanggal sama bulan sama Oh iya, tahun. tahun bagus. Itu pernah 10 Sehari? sehari. Gimana bagi waktunya Pak? Itu Sabtu Minggu saya kan kepala KUA-nya itu sekitar 80. Sabtu Minggu itu Iya, 80? Sabtu Minggu 80. Pernah itu. Ya satu KUA punya berapa Berapa penghulu? Nah kalau berapa penghulu itu kan diatur ya itu tadi per wilayah. Kalau misalkan Waktu Bapak di Kebayoran Lama sebagai kepala Kebayoran KUA. Lama itu kalau nggak salah Mas 5 orang. Yang nikah ada 80. Ya dibagi itu 80 bagi 5 lah. Sehari 40 kurang lebih kan Sabtu Minggu. Cepat banget itu. Pindah lagi. Pindah lagi. Bawa parcel ribet. Iya. Oh, banyak ya. Tapi harus di ini Pak. Maksudnya ada nggak
yang akhirnya tidak terlayani Pak gitu karena ini kita Saking penuh, padatnya. saking penuhnya. Jadi kalau penuh, misalkan kita padat kan ada KUA tetangga tuh. Ah, Ya, maksudnya satu wilayah, misalkan Jakarta Pusat, itu bisa minta bantuan oh, tapi dicatat tetap di di Menteng. Di Menteng. Siapa Nanti tahu dia kita bersurat ke Kementerian Agama tingkat kota. Ya, siapa tahu ada penghulu mereka yang masih bisa ya, Ya, nggak lagi kan nggak kerja. kadang-kadang misalkan mohon maaf kalau di Jakarta Pusat kan mungkin Cempaka Putih agak sedikit pernikahannya akan Johar Baru, Gambir gitu, misalnya gitu. Oh, Jadi diperbantukan ke tempat yang rame. Ya, agak frekuensi pernikahannya agak lumayan. lah. Lumayan Iya. ya. Kalau yang kawinnya, kalau yang nikahnya di KUA banyak nggak Pak? Nah, di balai nikah ini sekarang mulai ya agak naik. naik lah. Ada tren naik gitu Pak? Ada Jadi, tren naik. ah, Mungkin ya kalau dihubungkan dengan Gen Z ya. Ya. Gen Z itu kan udah kritis, udah kenal medsos, udah kenal kepikirannya ya mengarah ke depan lah. mungkin. Ya. Jadi dia berpikir bahwa pernikahan itu dinikahkan secara syariat Islam, kemudian juga setelah itu baru dia mengadakan resepsi untuk keluarga saja, misalkan di rumah makan mana. Ya artinya agak meningkat lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. ya mau ada orang yang pengen ringkes saja gitu Pak. Ya, Ya. Nah tapi kalau yang balai nikah itu punya jadwal atau kita juga bisa milih jadwal Pak? bisa. Tapi hari kerja kalau balai nikah, tidak boleh di hari Weekend. libur weekend. Karena penghulunya keluar ya kalau weekend. Apa Enggak, gimana? memang aturannya begitu. Oh, di emang dalam aturannya gitu? Peraturan Menteri Agama. Oh, diatur. Oh, harus hari kerja. Hari iya. kerja. Hari kerja tuh banyak nggak sih Pak orang nikah Pak? Hari kerja paling ya biasanya sih yang sering itu Jumat. Hari Jumat, Oh, Jumat sering. hari kerja, terus juga jam kerja ya Pak? Jam kerja. Oh, sesuaikan aja sama Iya. waktu kerja. Jam kerjanya KUA berarti Iya. nyesuaiin. Bulan puasa banyak nggak Pak yang nikah? Kalau bulan puasa itu paling ya 1-2 lah. Tapi ada aja ya Ada aja. bulan puasa. Itu setelah buka apa lagi puasa Pak? Ya masih puasa. Lagi puasa? Masih puasa. Ininya, Siang-siang ijab kabulnya. Masih puasa pagi biasanya. Oh, Atau ada juga yang mungkin setelah ba'da zuhur lah. nikah malam boleh nggak Pak? Malam ya untuk sekarang saya nggak ketemu ya sejak saya. Pernah nggak? Nah saya pernah itu malam. Ininya ijab kabulnya Iya, malam. ijab kabul. Boleh malam? Jadi malam darurat. Kok darurat Pak? Ya jadi gini, artinya Nikah darurat. pernikahan Ini- itu seharusnya kan hari Sabtunya ya. Ah, Buku sudah tercetak nih, udah Ah. hari mungkin kita kan percetakan buku mungkin dari hari Senin Selasa kan. untuk yang hari Input. Sabtu? Ya. Oke. Mungkin Rebonya udah finish lah. Iya. Kalau tidak ada pernikahan. Itu udah telepon malam-malam. Ya kita lagi istirahat, untung standby. Jadi orang tuanya yang jadi wali meninggal, wafat. Jadi ya pernikahan di depan jenazah. Oh. Memang udah rencana nikah di Ya, tanggal rencana sekian. nikahnya di tanggal Masih sekian. agak lama. Ya, Terus enggak, meninggal. Minggu-minggu Oh itu. begitu juga meninggal walinya. Jadi mau Jadi, disegerakan. Ya. Ya Allah sedih banget. Akhirnya ya kita kan ya karena toleransi aja lah. Oh jadi malam. Jadi kita nikah malam itu. Di depan Di depan jenazah jadi agak suasana haru juga. Iya pasti dong. Aduh. itu emang boleh Pak ya di depan jenazah itu? Ya karena kata yang mempelai itu dia sudah kasih semacam amanah lah kata. Oh. Tolong kalau saya meninggal kata nikah aja nggak apa-apa. Hmm. Biar saya menyaksikan katanya. Hmm. Ya kita kan kalau kasih masukan nggak bakalan masuk orang lagi begitu. Iya. Iya. Kita ngikutin aja lah. Oh. Jadi yang cerita-cerita menikah di depan jenazah orang tua, Pak Haji juga pernah Karena Ngalamin ya. ngalamin. Ada lagi yang unik-unik, ya Pak Haji? pernah ada pernikahan yang calon suaminya masih bau minuman keras. Wah mas. Oh, Bang, biar lancar ininya. Biar lancar ijab kabul. Ijab kabul dah.
Lah kok bisa, Pak? Kok bisa? Ada. Pagi Di banget. salah satu kecamatan itu pagi. Iya, berarti kan dia mungkin baru minum malamnya kali. Iya. Mungkin dia kebiasaan minum alkohol, mungkin biar dia apa ya? Mungkin dianggap mungkin lancar kali. Iya. Kan kalau minum dulu kan mungkin nggak Iya. nggak ingat apa-apa. Iya. Saya bilang yang Terus Ustadz di situ saya bilang, Ustadz, ini saya nggak bisa ini karena dia kan hilang akal. Iya. tapi kelihatan banget, Pak. Maksudnya benar-benar teler gitu orangnya. Ya kayak orang matanya merah. Oh, kayak aduh. Ini dia nunduk. Iya. Waduh, kok bau bir gitu. Iya. Dulu kan bir ya. Iya. Iya. Udah gini, Ustadz, saya pulang dulu. Ini saya bilang mandiin dulu aja. Kata orang-orang dulu kan mandiin. Mandi nanti dulu bener, ya? kata. Iya. Jadi saya pulang ke KUA dulu, nanti saya balik lagi sama kalau udah normal lagi. Akhirnya Bapak pulang dulu, bener? Pulang dulu. Ya, respon keluarga gimana sama mempelai CPW-nya gimana? Diem Ya, aja dia- melihat. Sadar dong suaminya Ya, CPP-nya sadar. begitu. Ya, kelihatan walinya agak marah juga tuh, wali Iya. nikahnya. Iya, masa Tapi nggak? emang menjalankan itu kan ibadah ya, Pak. Iya. Ya, ijab kabul berarti syariat. Iya. Kalau dalam kondisi hilang akal ya nggak sah ya. Nggak sah, iya. Akhirnya gimana? Bapak balik lagi ke situ? Balik lagi. Dan kondisi sudah? Ya udah baik, sorenya. Sorenya. Wah, udah agak jauh. Udah agak jauh. Udah tidur siang. Para undangan udah makan dulu itu. Udah kan, mohon maaf karena CPP lagi. Kobam, silakan makan dulu. Silakan makan dulu. Juga ada juga peristiwa pernikahan juga Hah? saya batalkan karena salah satu kakaknya itu bawa celurit. Hah? Iya di kantor, waduh kacau. Kakaknya siapa nih? Ya kakak mempelai wanita. Karena kenapa? Jadi wali itu kan saudara kandung kan boleh Boleh, kakak, iya. adik. Iya. Nah, kakaknya nggak mau, nggak setuju. Oh, nggak setuju dengan pernikahan Ya, ini? dengan syarat biasa harus kasih transfer dulu lah Iya. sekian. Oh, karena dilangkahi. Ya, Ya, uang-uang gitu lah. bukan pelanggan, jadi syaratnya saya jadi wali mau harus ada. Bayar. Nah, Oke. untuk Oh, modal apa terserah lah gitu kan. Iya. Tapi kan adiknya bisa. Ah. Pas lagi mau itu, Ijab kabul. datang, waduh kacau. bawa celurit. Ya, Jadi yang jadi wali nih adeknya. Adek. Adek mempelai wanita. Ya, jadi- Yang nggak setuju abangnya. Abangnya bawa celurit. jadi kita stop dulu, waduh daripada nanti terjadi sesuatu. Jadi kita musyawarahkan dulu. Berapa besarnya gitu. Daripada Nggak dimandiin lagi. timbul insiden di KUA. Iya. Bapak yang bawa celurit mandi dulu dah. Oh, ada dulu. Akhirnya siapa tuh yang menikahkan? Yang bawa Akhirnya celurit? ya setelah musyawarah, ya udah dia disadarkan oleh pamannya. Alhamdulillah sih walaupun dia semacam frustasi, Iya. emosi, tapi bisa dilaksanakan alhamdulillah. Serem banget. Pak Haji lagi. Perasaan penghulu nggak gini resikonya deh. Resiko kerjaan mending saya TNI. Kalau ketemu celurit mending saya jadi TNI udah kalau gini deh. Tahu-tahu begini gue jadi Kok TNI aja. resikonya begini ketemu orang mabok masih mending, ini pakai bawa celurit. Ada nggak ya Pak yang akhirnya batal karena walinya tidak mau menikahkan? Ada juga, Ada juga. yaitu walinya biasanya itu pernah ini saya di Menteng 2010 dulu sebelum pernikahan Marsanda dulu ya. Marsana Marsanda di Menteng juga sama Ben Kasyafani itu. Ben Kasyafani. Pak Haji Saya, juga. alhamdulillah. Salah sama Ben Kasyafani dong. Jadi yang menikahkan kan itu pamandanya. Oh, oke. Kita Ya. kan mencatat aja. Iya. Terus ada yang calon mempelai, Pak, ini pernikahan saya batal kayaknya, Pak. Lah kenapa saya bilang? Karena ini calon mertua saya harus tahu bahwa saya ini punya 300 juta di tabungan. Syaratnya. Dulu kan belum mengenal digital dan sebagainya. Iya. Heeh. Saya kan nggak ada segitu, Pak. Artinya mensyaratkan bahwa pernikahan itu harus ada pesta kan. gitu. Oh. Oke. Kalau tidak ada 300 nggak bisa kan. Nggak bisa, oke. Padahal kan memang kedua mempelai kan sudah Mau nikah, menyetujui iya. nikah, udah ya resmi lah mau menikah. Ya udah akhirnya mundur tuh pernikahannya. Nunggu nabung lagi. Gue kira mandi lagi. Nunggu. Jadi nggak jadi Nggak tuh jadi udah. tuh. Ya itu kayaknya dimundurin, pas saya udah pindah mungkin bisa jadi terlaksana, tapi kemungkinan juga tidak.
Oh. Atau juga bisa dengan wali hakim kalau wali nikahnya tidak setuju dengan proses pengadilan agama. Itu namanya wali yang adol, membangkang, nggak mau menikahkan putrinya. Ada, bisa. Walinya membangkang ya. Jadi Tidak. pernikahan itu walaupun walinya tidak setuju, kalau sudah dewasa ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 ya 2019 yang terbaru kan minimal 19. Iya. Kalau dulu kan 16 tahun ya. Itu bisa dengan mengajukan ke pengadilan. Nanti hakim memutuskan dengan wali hakim. Wali hakimnya kepala KUA. Oh, wali adol namanya. Iya, Wali membangkang. Pernah nggak Pak? Sah nggak? Terus kata saksi nggak sah gitu. Ada nggak? Ada juga. Ada. Ya namanya kan persepsi berbeda-beda. Wah, Mungkin dia Merasanya apa? ya, Kok nggak mungkin sah? kurang pendengaran, makanya saksi itu saya bisa jadi itu. Karena Haji Bolot. saya pernah memandu pernikahan itu. Masa saksinya kurang Ya, mendengar? saya udah ngomong salun mempelai pria wanita, tolong kalau saksi yang bisa mendengar, bisa melihat, karena dia kan menjadi saksi. Iya. Iya, Dalam namanya kan akad. saksi. Iya. Iya. Sah tidaknya kan ditentukan. Iya. Kalau kita pernah, saya tanya, Pak, sehat? Diem aja. Waduh, ini sombong. Sombong banget Iya, dari saksi. Sombong banget Pernah aja itu. ya. Ternyata dia itu, mohon maaf ya, buta dan tidak bisa mendengar. Dua-duanya bahkan Bang, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Iya. Ya ampun. Untungnya kan di belakang banyak saksi, jadi Oh, diganti. sah juga pernikahan. Kalau saksinya hanya berdua kan bisa tidak sah itu. Jadi Tapi orang yang dicatat di KTP yang gitu-gitu Pak kan dia kan Pak? Iya, enggak, maksudnya kan secara syariat kan saksi tercatat aja, kan yang tidak tercatat banyak. Oh, jadi yang banyak. menyaksikan itu juga Iya. bisa bilang sah gitu. Bisa. Yang kan dia mendengar pakai mic. Oh, Iya. gitu. Bahkan sampai yang belakang bilang sah, beliau juga nggak diem aja berarti. Nah, saya juga kaget itu setelah tahunya setelah nikah. Oh itu diam aja. Pak itu maaf itu nggak bisa melihat. Waduh kan. Yang milihin siapa Pak? Kenapa dia milih saksinya? Ya, mungkin Beliau dia itu. nggak ngerti mungkin. Oh, yang penting ada orang kali di situ ya. yang penting mungkin dia kan sebagai mungkin yang dituakan. pamannya lah Iya, dituakan. ya pamannya. Saksi bisu. Kakeknya kan. Iya. Beneran saksi bisu. Kalau CPP-nya ini juga pernah ya Pak? CPP-nya Nggak bisa ngomong. bisa juga. Ah, bisa ada, kan? itu pakai bahasa isyarat kan. Berarti ada ininya, translator bahasa isyaratnya. Ya kita kan sedikit-sedikit diajari. Oh, diajarin juga, oke. Oh, bisa kayak Jadi gitu ya? atau dengan isyarat, ya misalkan saya terima nikahnya pakai isyarat. Oh. Kadang-kadang Itu boleh juga. saya bilang gini kan, Nah, Mm-mm. tiba nikahnya. Oh. Nanti kan pakai isyarat gini, sa kan, S. ya S kan gini. Iya. Iya. Oh. Pakai gini kan saya ya ini ya kan. Iya. Iya. Maharnya apa Pak yang unik-unik Pak? Yang unik-unik mahar. Mahar kebanyakan kalau sekarang itu yang lagi ngetren logam mulia ya. Oh, Ya. batangan-batangan Tapi gitu. kalau untuk Bitcoin itu belum disyaratkan untuk menjadi mas kawin karena itu masih Perdebatan ada ya? uang apa itu digital Iya, Iya. iya, nggak ada fisiknya gitu nggak ya. ada fisiknya. Ah. Yang saham juga pernah. Saham. Oh, Tapi iya. yang bagusnya memang ya itu yang kira-kira tidak ada fluktuatif lah. Ah. Ya kalau mas kawin emas sekian gram kan kalau dia naik kan tetap barangnya itu juga. Iya, gramnya sih tetap Gramnya gitu. tetap. Iya, Kalau iya. Bitcoin itu di OJK belum Belum. dijadikan sebagai transaksi yang Resmi. Boleh, resmi. Iya, Iya. iya. Tapi ada yang nyoba mau pakai mahar pernah ada Bitcoin. itu, kalau nggak salah. Oh iya. Kalau nggak salah pernah ada. Kalau Pak Haji yang paling besar, seingat Pak Haji orang ngasih mas kawin berapa? Mahar berapa? Ada pernah juga ya mungkin miliaran kan apartemen. Buset. Apartemen terus mobil Mercedes-Benz. Gitu disebut itu. Ada. Oh, jadi disebut dengan mas kawin. Mercedes-Benz, apartemen, ada. Dengan mas kawin Mercedes-Benz E-Class gitu. Iya, berarti ya? gitu-gitu. Ada juga itu. Ada juga sebidang tanah di Bali gitu. Mantep-mantep orang nikah ya. Iya. Paling minim ada itu. Oh iya, yang paling Yang paling minim yang biasa ya mungkin seperangkat sholat kadang-kadang. Iya. Atau cincin emas 1 gram gitu. Oh, itu nggak berapa aja sebenarnya boleh ya? Iya. Pak Haji ya.
yang sesuai kemampuan calon suami lah. Oh. Iya. Kalau misalnya yang kawin gantung itu gimana sih? Katanya tuh yang ininya masih di jauh gitu, boleh? Oh. Si Calonnya? calon itu kok misah jauh, jadi nggak di satu jadi itu. pakai online maksudnya? By online? Bukan, kawinnya tuh misalnya Emang bisa kayak gitu? si mempelai wanitanya tuh nggak ada di lokasi. Dia memang lagi jauh, misalnya lagi di Padang nih. Gue mau nikah nih sama dia yang di Padang. Ya udah gue akad nikah aja sekarang sama bapaknya. Itu boleh nggak? Dianya masih jauh di sono. Kalau untuk regulasi sekarang belum diatur, itu belum. Oh. Jadi belum boleh lah. Harus ada ya orangnya ya? Iya. Harus ada calon mempelai pria wanita. Oh, kan bisa aja tiba-tiba bapaknya nih gue mau nikahin lo sama anak Bisa gue. gitu ya? Kecuali begini, Gitu. kecuali ada, dulu saya pernah satu kali di Kebayoran Lama, calon suaminya mewakilkan kepada adiknya untuk menerima ijab dari wali. Itu ada. Nah, gimana? Jadi Mewakilkan. gini, misalkan Cen Abdel mau menikahin istri, Heeh. Cing Abdel kan lagi ada ujian misalkan, ya, kemudian nggak bisa pulang ke Indonesia. Iya. Cing Abdel mewakilkan tuh melalui KBRI bahwa ijab nikah qabul saya akan saya wakilkan kepada adik saya yang bernama ini. Iya. Itu boleh. Saya terima nikahnya dan kawinnya misalkan Fulana binti Fulan, ya kan? Untuk kakak saya yang bernama ini. Abdel. Itu sah. CPW-nya di situ, perempuannya? Ada, CPW-nya ada. Oh. Tapi calon suaminya di Luar negeri. itu boleh. Oh, kalau yang si lakinya ada di sini, perempuannya lagi jauh? Nah, itu yang belum diatur. Belum ada regulasinya. Ya kalau begitu takutnya bisa-bisa aja ya bapaknya ya. Lu udah gue nikahin nih. Maksud perempuannya nggak tahu? Oh, perempuannya gitu. Ya kalau misalnya bapaknya pengen banget sama ini. Iya. Online juga bisa Pak sekarang? Online belum diatur dalam Belum. regulasi. Karena kan terkaitan penandatanganan dalam berkas pernikahan. Salaman juga harus ya Pak? Pegang salaman itu harus tuh? Ya kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh gitu. Oh. Cuma Panco? kan yang penting kan ijab kabulnya kan Iya. terjadi gitu. Terjadi ya? Akadnya. Orang asing sering, Pak? Orang asing justru yang saya tahu itu malah lebih lancar dari orang Indonesia. Oh gitu? Iya. Kalau yang laki-lakinya orang asing gitu? Iya. Kadang-kadang karena mungkin dia antusias ya. Oh. Dia kan pakai bahasa Inggris, accept for marriage and wedding. Misalkan Fulana, Iya. Doctor of Mr. ini with the mention in cash. Iya. Oh. Bagus. Atau saya terima nikahnya dan kawinnya Tunai. Fulana binti Fulan dengan mas kawin disebut tunai. Itu. Oh, dia pakai bahasa Inggris? Inggris juga. Boleh berarti ya bahasa Boleh, Inggris yang ya? penting kan saksinya bisa paham. Oh. Iya, yang penting saksinya ngerti. Ada pernah, mohon maaf ya, orang Indonesia kan bekerja sebagai TKW di Oke. luar negeri. Ya. Pakai bahasa Inggris, sebenarnya saksinya ngerti nggak? Nggak ngerti ya, jangan. Gimana mau menyaksikan sah tidaknya? Berarti cari lagi saksi yang ngerti. Ya, harus mengerti saksinya. Bahwa sah apa tidaknya itu kan harus tahu. Oh. Saksi itu harus kenal nggak sih sama mempelai? Ya tidak kenal juga nggak masalah. Oh, nggak Yang masalah. penting kan ditunjuk sebagai saksi. Dia saksi pernikahannya Saksi itu ya. tercatat kan. Oh. Oh, iya. Ada nggak yang kalau 3 kali emang nggak bisa ya kalau nggak sah 3 kali? Ya itu kan hanya untuk apa sih? Meyakinkan bahwa 3 kali katanya harus. Berulang? Wah, Iya, nggak. sebenarnya itu nggak masalah sih. Oh. Berapa kali yang paling? Iya, ada yang sampai ngulang-ulang Tapi terus, Pak. sih kalau yang selama saya itu karena dia punya apa sih yang gugup itu apa? Iya. Iya. Itu sampai berkali-kali, mungkin 6 kali kali. Baru digebrak, baru saya terima gitu. Iya benar. Jadi punya penyakit Latah. apa? Mang itu apa? Latah. Gagap. Iya. Gagap atau latah? Pas digebrak sama saksi, saya terima dia langsung. Gagap kali ya. Gagap kali ya. Gagap kali. Kalau latah kan malah ngomong yang lain-lain. Iya. Kalau latah. Kalau gagap mah mungkin kayak Ajis Ajis gagap, Iya. kayak gitu. Tersendat terus kali. Ya, terima Iya. gitu. Iya. Itu masih nggak apa-apa karena memang dia kan artikulasinya memang begitu. Kalau ini kan memang karena Nggak bisa ngomong. Iya, karena Grogi. jadi saya terus aja. Ngeblank lah gitu ya. Iya, ulang lagi gitu, tenang, ulang lagi. itu semua baik TNI Polri sama aja.
Apanya? Ada juga yang grogi gitu. Ya, semua kan grogi. Itu Mau TNI Polri grogi. Grogi ya grogi juga. itu penghulu saya nikahkan, saya mandu pernikahan kan. Grogi juga, padahal dia Penghulu. penghulu. Dia penghulu ini jadi mertua. Iya, waktu saya tugas di mana Pasar Minggu kan, kepala KUA kan dulu kan ada namanya wakil PPN ya. Ya. Tetap aja grogi juga. Dia nikahin anaknya. Enggak. Dianya jadi pengantin. Oh, Penghulunya jadi pengantin. Iya, penghulu jadi pengantin. Ya karena dia kan Masa penghulu? wafat istrinya. Iya, nikah lagi ya. Tetap aja itu ada. Grogi juga. Ya karena kan itu dibacakan kalimat Allah. Enggak, justru dia grogi karena gua ketua KUA masa nggak selancar malah jadi grogi malah karena jadi ada beban grogi. itu kali, karena ada Iya. beban itu. Oh, grogi juga, Pak. Jadi Udah penghulu. semua yang mengadakan akad nikah pasti ya. Ada ya. Ada grogi. Karena Grogi kan ya. itu sakral. Iya, nggak peduli Para- apa tidak hanya ininya. manusia, malaikat pun hadir. Iya. Oh. Makanya disebut misakon golizo, janji yang agung, yang suci. Iya, iya. Amanah daripada orang tua, anaknya diserahkan pada kita. Itu kan pasti berpikir, waduh gimana nanti. Iya. Jadi, Iya. Tanggung jawabnya dunia Tanggung akhirat jawabnya ya. dunia Iya, akhirat. benar. Tapi ger juga sih pengantin lu kawin sama siapa? Sama penghulu. Enggak, bukan yang ngawinin. Lu kawin sama siapa? Penghulu. Penghulu. Pernikahan dengan penghulu 2. Iya, penghulunya ada 2. Iya. Oh, gitu ya. Tetap Tapi ada grogi. nggak akhirnya nggak sah, Pak? Pernikahannya akhirnya nggak sah, udah batal udah. Nih ternyata nggak sah. Bubar aja udah Bubar gitu. gitu. kalau pas dalam posisi di meja akad nikah sih belum pernah kalau selama ini ya. Paling biasanya sebelum dan akan besoknya terjadi akad nikah itu pernah pembatalan. Pembatalan. Ada, Oh. ada itu. Sehari udah buku udah siap semua. Ya, Ada permasalahan ya antar internal Iya. berdua Keluarga. apa dengan keluarga. Itu batal ada. Bukan batal ya, dimundurkan. Oh. Kalau batal nikah kan dia sudah terjadi nikah, Ah. kemudian ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan. Misalkan mungkin istrinya yang pertama karena dia punya istri kan, Iya. ada wali nikahnya yang wali nikahnya masih hidup, Tapi misalnya. digantiin orang Nah, gitu. Ada pernah waktu di Pasar Minggu, sampean wali kan orang Jawa ya, saya bilang anaknya berapa, bingung dia, karena saya yakin kok beda gitu. Bukannya beda. Ternyata dia pamannya kan nggak boleh. Oh. Kalau wali nikahnya masih ada, Kecuali dengan tadi taukil wali mewakilkan boleh. ya tulis. Udah diserahkan lah sama Diserahkan. walinya. Dari KUA di Jawa ya KUA mana lah. Oh. Nah, diwakilkan ke paman boleh. Kalau tanpa itu langsung nggak boleh. Oh. Nah kalau misalnya ada bukan suami yang rujuk, itu nikahnya pakai akad nikah lagi nggak? Oh, kalau rujuk itu kan memang sudah diatur. Nanti dia menghadap ke KUA. Oh, menghadap lagi ke KUA. Iya. Nikah ijab kabul lagi. Nanti dia menyatakan bahwa dia akan rujuk kan. Itu nanti kita catatkan dalam formulir rujuknya. Dan nanti buku nikah yang di pengadilan dia bisa ambil kembali. Tapi nggak apa ada proses ijab kabul kabul lagi gitu. Enggak lah, paling menyatakan Bahwa rujuk. Ngobrol lah. Ngobrol aja lah Iya, gitu ya. ngobrol aja. Saya akan kembali kepada istri saya. Ah. Gitu kan. Kalau misalnya yang perceraian, itu urusannya KUA bukan? Kalau perceraian itu domainnya pengadilan agama. Oh, Dulu memang kita kan NTCR, apa? nikah talak, Cerai? ya cerai rujuk. Ah. Udah Oh, mulai nikah talak. ada pengadilan agama, sudah diambil alih ke pengadilan agama. Jadi kita hanya NR aja nikah dan rujuk. Nikah dan rujuk. Nikah Talak dan cerai ke pengadilan. Nah, sekarang pengadilan baik cerai, gugat maupun cerai talak ya. Ah. Cerai Ya. gugat kan dari istri. Ya, untuk menceraikan suami itu bisa. Kalau cerai talak, Talak dari dari suami. suami. Iya. Oh, berarti KUA fungsinya 2 itu tadi. Iya, nikah nikah dan rujuk. rujuk. Oh. Iya. Suka pernah salah alamat nggak, Pak Haji? Datangnya. Nah, saya pernah karena nggak dijemput. Ya, nggak dijemput nih.
Itu salah, itu pernah. Terus jadi datang. Datang terus. Jadi ada nikah juga nggak? KTP-nya memang KTP katakanlah Menteng Tenggulun ya. Iya. Ternyata dia di Matraman, udah pindah. Nikahnya pindah ke Matraman. Iya, jadi pernikahannya kan di rumah dia sesuai KTP. Iya. Pernikahannya di Matraman. Waduh, untung ada Pak RT kan. Bisa dijelaskan. Oh, Pak pindah ke sana. Dia udah datang ke rumahnya. Udah. Kosong. Rumahnya kosong. Dikira kan, waduh ini dimundurin apa gimana. Ternyata pas ditelepon dia rumahnya di Matraman. Pindah ke sana dong. Jadi kita ke Matraman. Masih wilayah kita sih. Oh. Ada juga yang lucu itu waktu di Tebet. Kosong. Salah ngambil akta nikah. Jadi karena itu banyaknya peristiwa nikah, penghulu saya ngambil punya saya yang namanya katakanlah Sing Abdel, yang satu Gilang ya. Saya dapat Gilang, dia dapatnya, waduh, kebalik. Udah dibawa ke sana. Udah ke pas lokasi. sampai sono, lah salah. Jadi tetap proses pernikahan, nanti pencatatan untuk penandatanganan baru di apa namanya ditukar lagi sama staf. Ditunggu nggak kan harus tanda tangan di buku nikah. Ya, kebetulan kan dekat situ Masjid Al Ittihad kan dekat. Satunya di Tebet Barat tadi. Oh nggak jauh. Jadi nggak jauh. Kalau jauh beramai juga. Oke, Abdel dia bilang. Abdel, apa kata CPP-nya? Siapa ini? Abdel mana ya? Siapa deh? Oh bisa juga, karena banyak ya, apalagi kalau yang kayak tadi tuh yang sehari 40. Wah kebayang bisa. Berkasnya itu. Sana kemari itu nyarinya. Iya, 2 hari 80 banyak banget. Ada lagi nggak yang lucu-lucu Pak? Yang unik-unik? Iya. Yang lucu pernah juga, bukan lucu, ini menegangkan karena calon mempelai wanitanya itu, ini udah dimejakan nih. Udah datang pengantin pria, calon mempelai wanita nggak mau turun, kan ada lantai 2 ya. Waktu itu ada ulama, saya nggak sebutkan orangnya lah. Saya bilang ini gimana? Nggak mau turun karena apa? Ya belum tahu. Terus akhirnya saya kan karena nggak mau turun, nggak mau dinikahkan. Jadi saya balik dulu KUA. Nanti kalau udah suruh mandi lagi. Kalau sudah mandi dulu mau pakat boleh. Baru. Tapi sampai kita pindah dari Kebayoran Lama itu nggak terjadi itu pernikahannya. Berarti itu batal. Dan katanya sih, katanya itu calon istrinya itu sebelum married itu sekitar sehari 2 hari itu pernah ditampar. Jadi dia merasa kesel. Jadi akhirnya nggak mau turun karena bagaimana nanti menjadi suami. Iya. Jadi di ujung-ujung dia harusnya nggak boleh balas ketika pernikahan. Iya. Jadi nggak mau lah udah nggak mau turun itu. Di ujung-ujung tuh. Tapi orang tuanya maksa untuk tetap terjadi pernikahan gitu. Ya tapi tetap nggak mau. Iya. Ada juga di Kebayoran Lama juga mau nikah besok tidak terjadi pernikahan karena calon istrinya punya penyakit leukemia. Yang nggak mau siapa? Ya itu orang tuanya, saya mau punya momongan nggak mau. Itu batal itu. Padahal orang kampung kan udah lemari terus spring bed udah masuk semua, besok tinggal nikah. Ya ampun. Iya. Kita mah ngeliatnya orang nikah lancar-lancar aja ya. Iya. Karena Pak Penghulu setiap hari-harinya menghadiri pernikahan masih ada yang unik-unik ya. Iya. Kalau yang tempatnya Pak, tempat lokasinya ada nggak yang unik-unik? Susah dijangkau. Oh, tempat nikah sih selama ini kalau yang kita alami pernah juga banjir. Jadi terpaksa kita ya dilipat gitu ya. Ini apa Pak di rumah? Di rumah. Lokasinya rumah. Kan rumah kan namanya bervariasi lah tingkat ekonomi. Iya. Jadi kita terpaksa harus nyingsing sepatu di tenteng dulu gitu. Ini bener Pak rumahnya gini. Ini banjir. Habis hujan gede kan gak ada yang tahu juga ya. Ya Allah. Bahkan ya pengantinnya pernah waktu itu ya digendong karena banjir segini. Kan pernikahan di kantor. Ya. Sebetis lebih lah. Kalau enggak itu
dandanan rusak. Iya. Ternyata lucu-lucu ada kejadian-kejadian. Iya. Yang nggak jadi nikah ada gitu ya. Pak, kalau Pak Haji nih sebagai penghulu lebih suka datang sendiri apa dijemput? Kalau kita kan fleksibel ya. Kalau dari keluarga, sudah Pak saya jemput aja karena dia takut. Iya. Tapi alhamdulillah selama ini saya sih setengah jam sebelum acara udah standby. Nanti kalau enggak dicabut teladannya. Jadi ketika mendapatkan beban juga dapat teladan ya. Siapa penghulunya Pak Sukana, dia tenang tuh WO juga. Wah, Pak Sukana mah biasanya setengah jam udah standby. Udah, iya. Paling maksimal 15 menit udah nyampe gitu. Iya. Kita kan memplanning. Iya. Gitu. Itu kalau untuk masalah-masalah yang tadi dibilang itu insya Allah aman lah gitu. Karena ada juga yang nggak mau dijemput. Udah ada beberapa kali itu penghulu nggak ada, ini dia nggak mau dijemput, mau datang sendiri aja. Ada juga itu ya. Karena mungkin frekuensi peristiwanya ini wilayahnya ini mungkin berjauhan. Kalau pakai mobil Jakarta kan macet. Jadi dia pakai motor biasanya langsung ya. Oh, jadi biar memudahkan transportasi. Iya, jadi sendiri aja. Saya pernah jalan kalau nggak salah 300 meter. Jalan kaki. Ini kan pas Car Free Day. Iya. Car Free Day. Car Free Day di mana? Ditutup. Kan di Jakarta Sudirman. Hotel Oriental tuh. Iya, oh iya, bundaran HI banget itu kan, bundaran HI. Jalan kaki, Pak tuh. Parkirnya di mana, Bapak? Ya parkir di kalau nggak salah di sebelah sini apa itu? Kayak ada gedung-gedung perkantoran. Pak, kata yang jemput, mohon maaf nih Pak harus jalan. Ya udah akhirnya jalan. Bolak-balik. Bawa map. Orang pada olahraga lagi pakai jas lagi. Orang lagi olahraga itu kok bawa map ya? Itu kok cosplay jadi penghulu? Enggak, emang penghulu. Penghulu. Saya mau nikahin di sini. Pernah juga di Grand Hyatt juga. Kalau Grand Hyatt jalannya paling sekitar 100 meter lah. Car Free Day juga? Iya kan penyeberangan tuh. Penyeberangan, waduh. Jadi muter dulu kita masuk ke jalur stasiun tuh ya. Iya. Oh iya. Nyebrang kan? Iya. Jadi berbagai macam itu ada aja. Itu di hotel pas Car Free Day. Hari Minggu pagi. Kalau weekend sih sebaiknya mungkin Sabtu ya. Oh Sabtu ya. Kalau Sabtu masih mending, masih ada akses jalan. Iya. Kalau pas Car Free Day agak jauh ya. Jauh. Atau cari hotelnya jangan hotel-hotel di pusat kota banget lah gitu ya. Kuningan, aman. Kalau di Brint kan saya kalau nggak pakai motor, waduh bahaya. Jadi muter dulu ke belakang kan. Iya. Kalau mobil susah juga kalau Car Free Day. Berarti Bapak udah apa loh nih sekarang ke tempat-tempat sepanjang gedung-gedung nih. Menteng ini ya, daerah Menteng. Itu udah ketahuan lah, ini mana yang tempat ini, mana tempat ini. Iya. Tempat nikah. Iya. Masa jadi jalan gara-gara Car Free Day. Iya berarti udah ini banget ya, kalau udah dapat list nikah udah tahu ya. Oh di sini udah sering, oh ke sini udah tahu nih lokasinya. Venue nikah nih udah hafal. Kalau menyaksikan pernikahan siri, gimana itu Pak kalau kayak gitu? Oh, dari orang maksudnya? Maksudnya dia memang pengen nikah siri aja gitu, ada nggak? Tapi kalau kita kan regulasinya tidak boleh lah. Nggak boleh. Karena bertentangan dengan regulasi negara ya. Kementerian Agama. Nikah itu harus tercatat karena dengan tercatat kan itu merupakan keamanan ya bagi pasangan lah. Tercatat legal. Ya, karena itu menyangkut tidak hanya pernikahan, untuk anaknya, ya kan? Ya tercatat juga untuk mewarisi dan sebagainya. Ini jadi Pak, kalau misalnya ada orang yang pengen nikah siri, dia udah nikah siri, dia pengen catatin ke KUA, dia harus nikah lagi atau kasih tahu bahwa gue udah nikah nih, tinggal minta surat doang gitu, boleh nggak? Nah kalau untuk prosedur yang sudah nikah siri, dia bisa mengajukan ke Pengadilan Agama isbat nikah. Penetapan nikah. Nanti ketika sudah ada putusan dari Pengadilan Agama ya, yang berkekuatan hukum tetap bisa didaftarkan ke KUA, dicatatkan pernikahannya. Jadi nggak usah nikah ulang itu.
Lah, jadi malah ribet mendingan nikah. Mendingan langsung ke KUA, pura-pura belum nikah. Jadi ketika sudah dicatatkan baru dapat bukunya sesuai dengan pernikahannya. Tanggal pernikahan Yang dulu, misalkan Misalkan dulu. dia nikahnya 2012. Iya. Berarti bukunya 2012 juga. Oh. Sesuai terjadinya pernikahan. Iya. Pernikahan. Iya. Kalau misalnya dia bandel dari gue ribet ke pengadilan dulu, gue pura-pura belum nikah aja, nikah lagi. Nah, kita kan kadang-kadang di KTP belum menikah. Ya, kedua calon nih. Ternyata ada tuh di kakaknya Nikah. ya. Nikah Tidak tercatat ya. Kakak sekarang kan ada tuh. Oh, nikah tidak tercatat Ada namanya. dari Dukcapil itu. Nikah tidak tercatat gitu. Oh, ada di Ada situ. sekarang. Statusnya itu. Nikah tidak tercatat. Kemudian, Tapi dia tahu dari mana? Si kakaknya ini bahwa dia nikah tapi nggak dicatat, memang ngaku. Dukcapil begitu. Membolehkan yang nikah siri Untuk bilang, saya udah ya, nikah siri. dengan bukti-bukti pernikahan sirinya kemudian dicatatkan. Oh, supaya ada kakak itu ya, Pak? Ya mungkin itu kan admin Duk ya. Dukcapil mungkin biar dia ini apa ya istilahnya ketika sebagai masyarakat itu tidak dibully lah. Iya. Mungkin. Iya. Tapi memang itu juga bertentangan dengan undang-undang perkawinan sebenarnya. Jadi perkawinan di Indonesia ini memang harus tercatat di KUA. Untuk segala macamnya gitu ya. Ya kalau Indonesia kan KUA dengan kalau non Muslim kan di tempat ibadah masing-masing ya. Iya. Sama tuh Pak, keluarnya kayak begitu juga tuh Pak. Kayak ada buku nikah juga. Kalau Persyaratannya ya dia kan di catatan sipil. di catatan sipil ya. Kalau luar negeri kan certificate of marriage ya. Ya. Bisa mungkin pernikahan secara Islam dan non Islam ada juga. Kalau orang yang sudah menikah di luar negeri mencatatkan ke KUA kita kalau secara Muslim ya nikahnya secara Islam itu didaftarkan dalam register luar negeri. Ya, nanti kita keluarkan surat keterangan. Enggak ngeluarin buku nikah Pak? Enggak, kan udah ada. Buku Jadi nikah buku sana. nikah itu tidak boleh keluar dua. Kalau hilang Pak? Nah kalau hilang ada namanya duplikat nikah, sekarang disebut pengganti buku nikah. Gue hilang tuh kayaknya. Boleh. Oh iya. Hilang boleh. Dulu kan masih ada hijau sama coklat ya Pak? Sekarang bareng ya? Sekarang hijau sama hijau. Ah. Udah disamakan. Udah disamain. Istri sama suami tuh sama warnanya. Kalau dulu beda ya? Kalau dulu berbeda, coklat sama hijau. Sama hijau. Penting ketika minta duplikat kan ada syarat-syarat tertentu. Jangan sampai ketika minta duplikat ada ya fotonya diganti sama sama ini Foto orang. sama dia yang nikah siri. Jadi ngakunya udah nikah. Iya kan namanya mah sama, cuman fotonya diganti. Foto istrinya Istrinya. diganti. Karena dia nikah lagi. Jadi ketika dia itu bikin duplikat, ini kan ada kasus kan. Untuk segala sesuatunya aman kan kalau dia tinggal bersama. Iya. Udah mencermati belum kira-kira? Iya. Yang istri aslinya kemana orangnya? Ya istri-istrinya ada, cuman dia ganti fotonya kan. Tanpa sepengetahuan istri. Iya. Oh, diganti Nah, sama ini kan menjadi sebuah kasus akhirnya ketika ketahuan. Iya, Kan iya. orang nggak tahu kalau nggak teliti. Iya. Iya. Istrinya misalkan katakanlah namanya Sumaya. Ya. Ya tempel aja foto lain kan nggak Foto masalah. lain. Iya. Iya. Orang bukan nama dia. Iya. Cuman Foto. kan KTP-nya ya ini ya KTP-nya kan harus ada juga. Iya. KTP dipalsukan itu biasanya ya namanya hal-hal demikian itu bisa terjadi kalau kita nggak teliti. Teliti. Oh, kalau hilang satu, Hilang satu bisa, syaratnya apa? Yang satunya lagi bawa gitu Pak? iya bisa kalau memang mau dibikin pengganti ya bisa salah satu. Oh. Gue kayaknya hilang satu deh gue. Nggak tahu yang Ria, nggak tahu Tapi yang gue ya. kalau hilang satu ya mendingan dibikinin aja duplikat satu. Bawa yang itu ya, bawa yang masih adanya ya, tinggal nih. Tapi kalau Iya. masih ada sih kan itu berlaku juga sama isinya sih. Kalau ada satu. No problem sih, isinya kan sama. Kalau mau legalisir apa bisa. Oh, iya, iya. Kan harus ada aslinya. Iya. Ya. Yang tadi mah karena ya Dia bandel aja itu mah. Iya, emang udah ada Diganti. agenda. Diganti. Ada agenda Artinya dia. ketika dia ngontrak berdua untuk beli mobil, beli apa kan bisa. Iya. Ada lagi nikah terjadi 2 kali, tapi orangnya itu juga sama.
Ah, gimana maksudnya? Jadi AB menikah. Udah setahun. Dia nikah lagi 2 tahun. Itu juga sama orangnya. Untuk apa itu? Ya nggak ngerti itu. Itu menjadi kasus juga masuk. Kasus pernikahan. Ini AB udah nikah nih tahun ini. Udah keluar buku nikah segala macam. Dia nikah lagi di tahun depannya di wilayah lain. Kawal lain. Ya mungkin kepentingan apa nggak ngerti apa untuk hal-hal yang ya mungkin Iya kali ya. Administratif. Untuk administrasi utang Ya. apa. Iya kali ya. Apa Biar gimana. kabur kali ya. Nggak ngerti saya. Tapi di KUA yang baru emang tidak ada nama dia ya? Namanya sama. Tapi kan beda KUA. Bisa dicari nggak? Ya itu waktu itu kan tidak Belum online ya? Tidak terdeteksi. Sekarang mah udah online ya semua. Sekarang Antara semua KUA. SIM online sih Pak. Sekarang online. Jadi udah ketahuan nih kalau ada orang daftar SIM nama online ya. Rahman No misalnya. Udah menikah nih di KUA ini gitu. Udah ketahuan. Udah Pak. tercatat, nggak bisa. Akte cerai aja diketik tidak ada berarti itu aspal gitu. Kan ketahuan. Oh nggak ada. Itu harus dikonfirmasi dulu, divalidasi di pengadilan agama yang bersangkutan cerai. Jadi udah sekarang udah bisa ke detect lah. Deteksi. Lo pernah kawin berapa kali? Iya. Statusnya lagi duda atau enggak gitu udah bisa tuh Pak. Iya pakai SIM kan sekarang udah. Iya. Kayak itu man. Tahuan lu man. Tahuan lo man. Iya. Oke Pak Haji, terima kasih udah hadir di sini, udah Terima kasih bercerita banyak. seluk-beluk penghulu ternyata. Ini, Cing, boleh nggak kita ngasih masukan buat Gen Z? Boleh, Apa tuh? silakan. Jadi sebelum close nih. Iya, Iya, silakan. boleh, Jadi boleh. yang pertama bahwa pernikahan ini kan adalah sesuatu yang suci, yang sakral. Ya, ikatan lahir batin antara seorang pria wanita untuk menjadi kehidupan berumah tangga ya, agar kekal dan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Yang pertama bahwa sebagaimana disinyalir oleh KDM tuh kita kan melihat juga di YouTube bahwa pernikahan itu memang sih sebenarnya yang lebih baik secara syariat Islam, dan untuk kemudiannya harus ada tentunya finansial. Yang saya ingin menyarankan bahwa jangan paksakan pernikahan dengan gaya-gaya mewah. Apalagi di zaman sekarang ini. Iya. Ya mungkin itu kan dulu zaman-zaman kerajaan ya. Iya. Pesta 7 sampai 40 hari, kalau rakyat 1-3 hari. Mungkin sekarang mungkin ya lebih bijak dalam menyikapi masalah finansial. Jadi boleh di luar, ini hanya saran saja. Tapi tidak begitu menghabiskan Banyak biayanya energi dan biaya. Artinya bisa jadi seorang orang tua itu memberikan katakanlah finansial itu untuk anak-anaknya nanti, misalkan modal berumah tangganya ya. untuk DP rumah, untuk apa, Iya. atau untuk diberikan rumah kan bisa jadi. Dibanding buat biaya Atau persepsinya Gen gitu. Z juga bisa mungkin dia nikah di rumah, kemudian mengundang sanak family, ya kan, makan di rumah Padang. Iya. Akhirnya dia punya bekal untuk Hidupan. awal rumah Iya, tangga. iya. kita tidak menyarankan ada yang, mohon maaf saya pernah nih, Cing, tapi nggak saya sebutkan. Karena memaksakan diri, bahkan untuk tempat pernikahan sampai selesai pernikahan belum dibayar. Aduh. Itu kan memaksakan. Iya. Bener nggak? Iya, Utang iya, ya, iya. Pernah WO telepon saya, Pak, gimana Pak? Katanya. Lapor penghulu. Teleponnya saya, Pak, buku jangan dikasih katanya. Saya bilang nggak bisa, buku udah dikasih kan saat udah akad nikah Iya. langsung. Pas kata saya belum dibayar nih, masih 50%. Lah itu urusan Anda sebenarnya. Artinya karena mungkin memaksakan diri ya. Iya, iya, betul. Kemudian akhirnya dia terbelenggu dengan, mohon maaf kalau utang-utang. Utang-utang, iya, Kalau orang-orang kita yang misalnya orang-orang kampung, ada yang kontrakan yang merupakan aset dia dijual. Iya. Bener nggak? Iya. Itu kan masukan dia yang tiap bulan mungkin Iya. dapat 5 juta. Iya. Tapi dengan dijualnya kontrakan, anak nikah. Habis. Nah, akhirnya Iya. dijual juga rumah dia. Iya. Nah, itu kan edukasi
bagi orang tua dan Caten ya. Iya. Mungkin barangkali itu yang dapat saya Ya, sarankan. Iya. Benar. Disesuaikan dengan kemampuan aja Nah, ya, Pak. iya, udah. Resepsinya disesuaikan Boleh, dengan kemampuan. boleh resepsi ya sesuai kemampuan. Sesuai Iya, kemampuan. Di Eropa aja itu temannya Pak Arif. Ah, Saya ngobrol-ngobrol kan waktu tenis meja biasa di Liga Emas. Itu di Eropa teman saya kata nikah di gereja ini kan pernikahan non muslim lah. Kan sama aja intinya kan finansial. Iya. Setelah itu udah makan keluarga. Udah aja. Artinya kan menekan biaya. Iya. Iya. lebih baik untuk ke depan Kehidupannya, kehidupan iya. ke depannya Ah, daripada mengambur-gamburkan. di resepsi. Nah, resepsi kemudian kita akhirnya terbebani dengan Iya. itu. Iya. Nah, Kelar akad nikah malah jadi ngutang. Nah, Iya. itu yang Iya, tidak iya. disarankan. Iya. Jadi begitu para Gen Z, cukup mengundang. Kan ada yang bilang memang harus diumumkan ya Pak, pernikahan ini harus diumumkan, Iya, ada betul. walimahnya lah. Betul. Ya, tapi juga nggak usah terlalu banyak-banyak gitu ya Pak ya. Mm-mm. Ada jadi bisa diumumkan. Sekarang apalagi sekarang udah bisa diumumkan melalui Sosmed. Digital. sosmed, Iya. segala macam bahwa kita udah menikah. Udah, iya. Ya. Oke, Pak Haji, terima kasih. Pak Haji Kana makasih ya. Mudah-mudahan sehat terus, Seru berkah terus, cerita-ceritanya, iya. kuat terus menikahkan para generasi Orang-orang. bangsa. Iya. Dan mudah-mudahan nggak sering dapat yang CFD. CFD. Biar banyak jalan. Biar banyak jalan. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di HOI, Pilar Kelima Demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Ya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain HOI ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu Manis. ini dah. Manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Cak dapet, ilmu dapet. Gini contoh Abdul deh. Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapet. Udah bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini.